wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar tentang tema 1 atau tema 5A, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar di subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang IPS dan PKN. Untuk IPS-nya adalah membahas tentang peta geografis negara Indonesia. Dan untuk PKN-nya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, teman-teman, silahkan simak video berikut ini. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Perhatikan peta Indonesia berikut ini. Peta dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, peta umum, dan yang kedua adalah peta khusus. Peta umum menggambarkan suatu daerah secara umum, misalnya peta Indonesia, peta dunia, peta daerah Jawa Tengah. Sedangkan peta khusus atau biasa disebut juga peta tematik menggambarkan hal khusus dari suatu daerah, misalnya peta kependudukan, peta kenampakan alam, peta persebaran penduduk Indonesia, dan peta persebaran flora dan fauna. Untuk kenampakan alam dan persebaran flora dan fauna di Indonesia tentunya beraneka ragam. Seperti kita ketahui, negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau besar seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, tentunya di masing-masing daerah memiliki kenampakan alam serta flora dan fauna yang beraneka ragam. Mari kita bahas kenampakan alam serta persebaran flora dan fauna pulau-pulau di Indonesia. Pulau Sumatera. Kenampakan alam pada Pulau Sumatera diantaranya gunung dan pegunungan, yaitu Gunung Leuser, Kerinci, Dempo, Seblat, dan pegunungan Bukit Barisan. Untuk sungai-sungainya diantaranya adalah Sungai Musi, Sungai Asahan, Sungai Batanghari, dan Indragiri, di mana Sungai Batanghari merupakan sungai yang terpanjang di daerah Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak hutan hujan dan hutan gambut. Nah, untuk persebaran floranya diantaranya ada bungong jempa, kenanga, sirih. Untuk persebaran faunanya yaitu gajah, orangutan, dan harimau. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki kenampakan alam diantaranya gunung dan pegunungan, yaitu terdiri dari Gunung Semeru yang merupakan gunung paling tertinggi di Pulau Jawa. Ada Gunung Slamet, Gunung Bromo, Gunung Pangrango, Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Kelut, Gunung Sumbing, dan Pegunungan Kapur Selatan. Memiliki sungai-sungai diantaranya adalah Sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dan Citarum. Memiliki banyak hutan hujan dan padang rumput kering yang terletak di Situbondo, Jawa Timur. Untuk persebaran floranya yaitu ada Salak Condet, Kepel, Cempaka Putih. Sedangkan persebaran faunanya adalah banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Kenampakan alam pada Pulau Kalimantan diantaranya terdiri atas sungai-sungai, yaitu ada Sungai Kapuas, Sungai Kayahan, dan Sungai Barito. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kalimantan biasanya dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan juga perdagangan, di mana di sungai-sungai Kalimantan terdapat banyak sekali perahu-perahu yang digunakan oleh para pedagang untuk menjajakan barang dagangannya yang biasanya di Pasar Apung. Nah, sungai terpanjang di wilayah Indonesia terdapat di Kalimantan, yaitu Sungai Kapuas. Di wilayah Kalimantan, sebagian besar daerahnya ditutupi oleh hujan-hujan tropis. Dan untuk persebaran floranya ada anggrek hitam,
Sedangkan untuk persebaran faunanya yaitu orangutan, pesut, owa, dan bekantan. Pulau Sulawesi. Kenampakan alam yang terdapat pada Pulau Sulawesi diantaranya berupa gunung yaitu Gunung Lompo Bakang, Malino, dan Lokon. Untuk sungainya diantaranya adalah Sungai Cenrana, Sungai Malili, dan Poso. Pada Pulau Sulawesi memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Untuk persebaran floranya ada kayu eboni, kayu damar. Sedangkan untuk persebaran faunanya yaitu maleo, kuskus, dan anoa. Bali dan Nusa Tenggara. Untuk kenampakan alamnya diantaranya adalah berupa gunung yaitu Gunung Rinjani, Tambora, Kelimutu, Luwu, Agung, Batur, Mumu, Molo. Untuk selatnya diantaranya Selat Alas, Sumba, Ombai, dan Bali. Bali dan Nusa Tenggara memiliki iklim kering, didominasi oleh padang rumput yang kering. Untuk persebaran floranya yaitu ajang kelicung, cendana. Dan untuk persebaran faunanya ada komodo dan jalak Bali. Komodo merupakan satwa langka yang hanya ditemui di daerah Nusa Tenggara. Selanjutnya adalah Papua. Untuk Papua terdapat kenampakan alam diantaranya gunung dan pegunungan yaitu Gunung Gamkunora, Ibu, Puncak Jaya, dan Pegunungan Jayawijaya. Untuk puncak tertinggi atau gunung tertinggi terdapat di Puncak Jaya. Wilayah Papua ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau, serta curah hujannya sedikit. Untuk persebaran floranya yaitu anggrek larat, buah merah. Sedangkan untuk persebaran faunanya ada burung cendrawasih, nuri, dan raja Ambon. Nah, demikian tadi kenampakan alam serta persebaran flora dan fauna di Indonesia yang beraneka ragam. Tentu saja keanekaragaman yang ada di Indonesia itu tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah. Ayo belajar nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Kemudian sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. 1. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. 2. Melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 4. Menjauhi rasialisme. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Yang pertama, menerapkan sikap cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berneka Tunggal Ika. Contoh sila ketiga: upacara bendera, cinta tanah air, rela berkorban, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Nah, contohnya pemilihan ketua RT atau ketua RW atau kepala desa dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian, begitu juga dengan pemilihan ketua kelas yang ada di sekolah dilakukan dengan musyawarah. Dan yang ketiga, menghindari pertikaian karena asas kekeluargaan menjunjung tinggi kerukunan. Sila yang kelima mengandung nilai keadilan.
Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, bersikap hemat. Dan yang ketiga, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contohnya, tidak menerima suap, selalu menghargai dan menyayangi sesama, dan belajar menabung. Nah, sekarang coba kalian simak perilaku yang sesuai dan tidak sesuai Pancasila. Baik, setelah kalian lihat video tadi, kalian simak, mudah-mudahan apa yang dijelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian ambil manfaatnya. Dan terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.